Oke lah Cesku, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ngebahas Gimai volume 5 part 4-nya, yang dimana akan merangkum mulai dari chapter 7 sampai 8 dari volumenya. Oke lah, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami, dan jangan lupa juga untuk singgah ke akun Instagram kami juga ya Ces. Baiklah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu, kita udah ngebahas si Yuta dan Saki yang merayakan pesta ulang tahun Maya di rumahnya. Yang dimana itu semua ternyata jebakan yang dibuat Maya untuk membuat Yuta dan Saki memiliki waktu berduaan lebih lama lagi. Ya, bisa dibilang Maya sengaja menjebak Yuta demi mencomblangi agar Yuta segera jadian dengan si Saki. Sehingga pada waktu pesta ulang tahun Maya waktu itu, Maya tak henti-hentinya menggoda hubungan Yuta dan Saki. Terutama si Saki yang terus-menerus memerah malu karena diskakmat oleh si Maya ini, Ces. Dan juga di akhir part sebelumnya itu, ditunjukkan kalau Saki sangat nyaman dengan keadaan keluarganya yang sekarang. Yang dimana dengan adanya hubungan rahasia antara dirinya dengan Yuta, secara tidak langsung itu bisa saja menghancurkan keharmonisan keluarga kecil yang ia sukai sekarang. Jadi bisa dibilang, Ces, hubungan si Yuta dan Saki ini bagai pedang bermata dua. Bisa jadi keluarga mereka menjadi semakin harmonis ke depannya, atau malah sebaliknya. Keluarga kecil mereka akan hancur karena hubungan Yuta dan Saki ini. Yap, jawabannya pasti akan kita ketahui nanti. So, itulah sekilas ringkasan mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Oke lah, sekarang kita masuk ke chapter 7-nya dengan judul 29 Oktober Asamura Yuta. Seperti biasa, chapter kali ini akan mengambil cerita dari sudut pandang si Yuta, oke? Nah, dilanjutkan seminggu setelah pesta perayaan ulang tahun Maya waktu itu. Diawali di pagi hari seperti biasa saat Yuta tengah menuju ke ruang dapur untuk sarapan. Saki sudah pergi lebih awal ke sekolah seperti biasanya juga. Karena ya, biarpun mereka sudah mengungkapkan identitas kalau mereka ialah keluarga tiri, namun Yuta dan Saki masih berangkat secara terpisah-pisah. Jadi seperti biasa, Saki duluan berangkat kemudian disusul oleh Yuta. Yuta pun segera menghabiskan sarapan buatan Saki dengan cepat dan langsung segera menuju ke sekolah. Nah, setelah sampai di sekolah, Yuta langsung disambut oleh sahabatnya Maru. Di sini, Maru dan Yuta membahas soal hari Halloween yang sebentar lagi akan tiba. Namun Maru menanggapi hari itu dengan wajah yang sedikit tidak senang. Maru berkata kalau hari Halloween memanglah menarik. Namun, sehari setelah hari Halloween terjadi ialah bencana. Maru berkata kalau jalanan akan dipenuhi dengan sampah-sampah sisa perayaan Halloween. Nah, mendengar itu, Yuta pun cukup setuju dengan pendapat Maru. Di satu sisi, Yuta juga tidak terlalu menyukai keramaian, sehingga hari Halloween tidak terlalu menarik perhatian Yuta. Yuta pun tidak ada rencana sama sekali untuk menyambut hari Halloween nantinya. Oke, kemudian dilanjutkan sepulang sekolah. Yuta langsung menuju ke tempat lesnya yang ia ikuti sejak musim panas waktu itu. Nah, di sini diketahui kalau Yuta sudah semakin rajin mengikuti les tersebut. Yang biasanya ia hanya mengikuti les tersebut sewaktu libur musim panas saja. Namun sekarang Yuta rajin mengikuti les tersebut setiap minggunya. Nah, alasan Yuta semakin rajin dan semakin giat dalam belajar ialah karena ia sudah mempunyai tujuannya sekarang. Yuta ingin mengamankan masa depannya kelak, yaitu dengan bekerja di perusahaan yang layak nantinya. Namun yang mendasari semua kegigihan dan kerja keras Yuta tersebut ialah karena Yuta merasa kalau ia mempunyai hutang yang cukup besar kepada Saki. Nah, kalian pasti masih ingat kan, Ces? Di volume 1 light novelnya itu, aku ada ceritain kalau Yuta berniat membantu Saki untuk mencarikan pekerjaan yang layak untuknya, yakni dengan gaji yang cukup besar namun dengan usaha yang ringan. Ya, bisa dibilang Yuta gagal memenuhi janjinya itu kepada Saki. Ya, biarpun sekarang Saki sudah bekerja di tempat kerja yang sama dengan Yuta, namun kerjaan tersebut sebenarnya bukan pekerjaan yang Saki inginkan. Itulah sebabnya Yuta merasa ia gagal dalam memenuhi janjinya. Dan apalagi di satu sisi Saki bisa memenuhi janjinya kepada Yuta, yaitu dengan membuatkan masakan yang enak kepada Yuta setiap harinya. Nah, itulah yang membuat Yuta merasa kalau ia mempunyai hutang kepada Saki. Dan itulah alasan mengapa Yuta bersikeras belajar dengan giat agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya. Jadi simpelnya, Ces, si Yuta ini mau membantu Saki secara tidak langsung. Alih-alih membantu Saki mendapatkan pekerjaan yang layak, Yuta lebih memilih untuk membantu Saki secara tidak langsung dengan menumpuk semua pekerjaan kepada dirinya.
Jadi si Yuta ini kayak mau ngebuat dirinya sebagai anggota keluarga yang akan membantu ekonomi keluarganya, sehingga Saki tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Nah, itulah yang namanya membantu secara tidak langsung menurut si Yuta ini, Ces. Ngerti kan? Oke, lanjut. Kemudian setelah sampai di tempat les, Yuta kembali bertemu dengan Kaho. Yap, kalian juga tentu masih ingat kan dengan si Kaho ini. Ia merupakan gadis yang Yuta jumpai di tempat lesnya, dan juga gadis yang membuat Yuta sadar akan perasaannya kepada Saki waktu itu. Jadi bisa dibilang si Kaho ini juga memainkan peran penting dalam perkembangan hubungan Yuta dan Saki. Nah, setelah menyapa Kaho, Yuta pun langsung duduk dan memulai pelajarannya. Namun tiba-tiba Yuta mendapatkan pesan dari Saki yang mengajaknya untuk menemani belanja setelah pulang les nanti. Yuta yang melihat pesan tersebut seketika langsung berdebar-debar kencang karena tidak biasanya Saki mengajaknya seperti itu. Pikiran Yuta pun seketika teralihkan kepada kencan malam bersama Saki nanti. Ya, biarpun hanya sekedar belanja, namun pikiran Yuta dengan spontan menganggap kalau setiap kali ia jalan berduaan dengan Saki, maka itu ialah kencan. Yap, Yuta pun berusaha fokus kembali kepada pelajarannya agar waktu cepat berlalu. Oke, kemudian setelah les selesai, Yuta pun bergegas ingin segera keluar karena Saki sudah menunggu di depan. Namun tiba-tiba Kaho mendatangi Yuta dan mengatakan kalau Yuta sudah sedikit berubah. Kaho langsung menduga hal itu pasti karena Yuta sudah menyelesaikan permasalahannya dengan orang yang ia sukai. Yuta yang mendengar itu terdiam seakan tidak membantah tebakan dari Kaho barusan. Kaho pun kembali membalas, selagi itu berdampak positif kepada Yuta, maka itu baik-baik saja. Kaho pun melambaikan tangan dan segera pergi karena tidak ingin menahan Yuta lebih lama lagi. Oke, kemudian Yuta pun segera pergi keluar dan mendapati Saki yang tengah berdiri di bawah sinar lampu malam sambil menunggunya. Yuta pun segera menyapa Saki dan mendapati kalau Saki sudah mengganti seragam sekolahnya, yang artinya Saki sudah sempat pulang lebih dulu dan kemudian menyiapkan dirinya sebelum bertemu dengan Yuta. Yuta pun semakin berdebar melihat penampilan kasual dari Saki yang sengaja ia siapkan untuk bertemu dirinya. Yuta dan Saki pun segera berangkat menuju ke tempat belanja. Nah, selagi di perjalanan, Yuta dan Saki mendapati beberapa tempat yang sudah bersiap-siap menyambut hari Halloween. Melihat itu, Saki langsung membalas kalau ia sedikit risih melihat pemandangan di malam itu. Karena Saki sendiri juga kurang lebih sama seperti Yuta, yaitu tidak terlalu menyukai keramaian. Yuta pun menanggapi perkataan Saki tadi dengan nada setuju. Yuta dan Saki pun segera memasuki supermarket perbelanjaan dan membeli semua yang mereka butuhkan. Yap, kurang lebih nggak ada yang terjadi sih di sini, Ces. Jadi jangan berekspektasi tinggi, oke? Bella kemudian setelah selesai berbelanja, Yuta dan Saki pun segera pulang ke apartemen mereka. Sesampainya di apartemen, Saki langsung menyiapkan makan malam mereka. Yuta pun spontan mencoba untuk membantu, namun Saki langsung menolak. Saki pun langsung berkata kalau Yuta sudah terlalu bekerja keras, sehingga Saki tidak ingin menambah beban Yuta lagi. Nah, mendengar itu, Yuta pun seketika bingung dengan ucapan Saki barusan. Saki pun langsung menjawab kalau ia sadar akan Yuta yang bekerja keras demi membantunya secara tidak langsung. Saki sadar kalau Yuta mencoba membantu ekonomi keluarga mereka, yang dimana tujuannya ialah agar Saki tidak perlu bekerja keras lagi. Nah, mendengar itu, Yuta pun sadar kalau Saki selalu dapat mengerti dirinya sampai sejauh itu. Saki pun kemudian membalas lagi kalau ia memang selalu memperhatikan Yuta. Sehingga Saki tahu apa saja yang Yuta pikirkan dan lakukan tanpa perlu Yuta memberitahunya lebih dulu. Yuta pun seketika terdiam skakmat dengan perkataan Saki dan memilih untuk menurut dengan apa yang diucapkan Saki. Mereka pun kemudian makan malam bersama sambil membicarakan mengenai hari Halloween yang akan datang. Nah, di sini Yuta mengetahui kalau Saki tidak terlalu menyukai hal-hal yang berbau horor, sehingga Saki tidak tertarik untuk mengikuti hari Halloween tersebut. Nah, namun Saki kembali melakukan tindakan agresifnya dan menyerang Yuta dengan berkata demikian. Oke lah, Ces, kemudian kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu masih dengan judul yang sama, namun kali ini dari sudut pandang si Saki, oke? Nah, dimulai saat Saki sedang berada di kelas waktu jam pelajaran. Di sini, Saki terus-menerus teringat mengenai Yuta yang sepulang sekolah nanti akan pergi ke tempat lesnya. Namun hal yang membuat Saki kepikiran ialah karena ada seorang gadis yang pernah diceritakan Yuta waktu itu, yaitu si Kaho ini, Ces.
Nah, Saki merasa sedikit iri dengan Kaho yang bisa terus-menerus bersama Yuta setiap sepulang sekolah. Saki sendiri cukup benci dengan kecemburuan yang menimpa dirinya tersebut, namun ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia sangat ingin melihat wajah Yuta secepat mungkin. Nah, karena tidak bisa mengontrol dirinya lagi, Saki pun spontan memberi pesan kepada Yuta untuk menemaninya berbelanja nanti malam setelah Yuta selesai dari lesnya. Saki seketika tidak menyangka kalau ia membiarkan dirinya melakukan hal sebodoh itu untuk mengikuti perasaannya. Namun Saki di satu sisi juga sangat senang karena ia bisa jalan berdua lagi dengan Yuta. Saki pun seketika mencoba kembali fokus kepada pelajarannya agar waktu bisa berlalu dengan cepat dan ia bisa segera bertemu dengan Yuta lagi. Oke, kemudian dilanjutkan setelah sepulang sekolah saat Saki baru tiba di rumah. Nah, di sini Saki hanya berduaan dengan ayah tirinya di ruang dapur. Jangan mikir yang aneh-aneh kalian ya, Cis. Gak ada genre NTR-nya di sini, oke? Nah, kemudian Saki pun ikut duduk di meja makan dan makan berdua dengan ayah tirinya tersebut. Di sini, Saki sempat bertanya mengenai hubungan ayah tirinya dengan ibunya. Dan mendapati jawaban kalau ayah tirinya tersebut, yakni ayahnya Yuta, memang sangat menyayangi ibunya si Saki. Dan itu juga berlaku kepada Yuta anak kandungnya dan Saki anak tirinya. Ayah Yuta di sini berkata kalau ia menyayangi mereka semua tanpa memandang kekurangan mereka sedikit pun. Nah, setelah mendengar itu, disinilah Saki baru sadar kalau ia memang menyukai Yuta sebagai seorang laki-laki dan bukan sebagai saudara. Karena bagaimanapun dan apapun yang Yuta lakukan, ia akan tetap menyimpan perasaan kepadanya. Nah, setelah berpikir demikian, Saki tiba-tiba kembali mendapati bisikan iblis yang seakan menggoda dirinya untuk segera melakukan skinship dengan Yuta, yaitu berciuman. Nah, seketika wajah Saki memerah padam memikirkan hal tersebut. Pikirannya menolak keras ide tersebut, namun hatinya sangat menginginkan hal tersebut. Keinginan Saki untuk segera bertemu dengan Yuta pun semakin membara. Setelah selesai makan, Saki pun segera pamit kepada ayah tirinya tersebut dan langsung bergegas menjumpai Yuta di tempat lesnya. Nah, kejadian selanjutnya itu aku udah ceritain tadi dari cerita sudut pandang si Yuta, Cis, oke? Oke lah, sekian pembahasan untuk part 4-nya. Yap, Saki kayaknya udah makin bucin di sini, Cis. Jadi bisa dibilang di sini si Saki yang terlalu menyimpan perasaan kepada si Yuta. Sampai-sampai ia nekat melakukan tindakan agresif tanpa bisa mengontrol diri dan perasaannya lagi. Ya, kayaknya sebentar lagi sih adegan kisunya ini kita lihat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, Cis.